Oke, halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video ini saya ingin menyampaikan apa sih harusnya aspirasi kita sebagai generasi muda, sebagai anak muda dalam politik. Saya perlu sampaikan dan teman-teman perlu paham bahwa politik itu, khususnya demokrasi itu adalah permainan soal angka. Siapa yang banyak, dia yang menang. Siapa yang banyak, dia yang akan terpilih. Nah, demikian juga soal aspirasi-aspirasi. Siapa saja yang mampu menyampaikan aspirasi dan diamini oleh banyak orang, maka itulah aspirasi yang akan diterima. Dan saya ingin kasih gambaran kecil ya. Ini anggaplah saya sebagai calon pemimpin gitu ya, calon anggota dewan dan sejenisnya lah. Saya kan tentu akan berpikir apa sih aspirasi anak-anak muda ini yang perlu saya perjuangkan. Dan kan itu biasanya kita melihat, kita membaca peta sosial, kita melihat keriuhan di media sosial, apa sih perbincangan-perbincangan anak muda ini atau calon pemilih kita. Nah, dengan riset yang kita lakukan, dengan analisa yang kita lakukan, kan itu akan kelihatan apa aspirasi yang banyak digaungkan oleh generasi muda atau oleh anak muda. Misalnya, kita ramai mendengarkan soal lapangan kerja, atau soal kemiskinan, atau soal peningkatan skill anak muda di dunia kerja. Itu yang sering kita dengar misalnya. Maka tentu dan yakinlah, saya sebagai calon pemimpin akan mengkampanyekan itu, akan menjanjikan itu. Dan secara tidak langsung disitulah transaksi politik kita. Saya sebagai pemimpin dan ya teman-teman sebagai konstituen atau rakyatnya, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak muda ini tidak pernah menyampaikan apa aspirasi-aspirasi kita, maka ya tentu pemimpin akan menangkap aspirasi lain yang dibunyikan, yang terdengar, yang terlihat. Nah, maka lewat video ini saya ingin katakan kita sebagai anak muda, khususnya di akhir-akhir tahun ini kan teman-teman kalau mengikuti perkembangan sosial politik akhir tahun atau nanti awal tahun 2027, boleh dibilang agenda politik oleh semua kekuatan-kekuatan politik itu sudah berjalan, karena secara timeline itu sudah akan memasuki tahun-tahun politik. Nah, karena itu sejak awal saya ingin sampaikan ke teman-teman semua, ke kita semua generasi muda, ayo kita bangun isu kita sendiri, ayo kita suarakan aspirasi kita sendiri, kita ramaikan, kita ributkan media sosial dengan aspirasi-aspirasi yang akan menunjang kehidupan kita sebagai anak muda. Saya juga perlu kasih informasi bahwa kita ini sebagai anak muda di tahun 2029 nanti jumlah kita lebih dari 50%, bahkan 60-an persen. 60-an persen itu artinya kalau dalam kacamata geografi, dalam pemilu itu orang biasa bilang Jawa adalah kunci. Tapi kalau kita mau lihat dari demografi, saya ingin katakan generasi muda adalah kunci. Karena itu bagi saya isu-isu dasar atau aspirasi-aspirasi yang saya kira mendesak bagi kita sebagai anak muda, setidaknya adalah yang pertama misalnya soal lapangan kerja. Isu lapangan kerja hari-hari ini adalah isu yang tentu sangat mempengaruhi hidup kita, gitu ya. Teman-teman yang belum bekerja tentu isunya adalah mencari lapangan kerja atau membuat lapangan kerja. Teman-teman yang ingin mencari kerja, ya tentu kan ada kaitannya nanti soal pengembangan atau peningkatan kapasitas diri. Ataupun juga teman-teman yang ingin buat usaha sendiri, buat lapangan kerja sendiri atau membuka unit usaha sendiri, maka mungkin isunya adalah soal perizinan, soal funding, keuangan, kan seperti itu. Nah, ini isu kita. Kemudian yang lain,
bagi teman-teman yang sudah bekerja, mungkin isunya di lapangan kerja ini soal peningkatan skill agar capaiannya di rantai nilai itu juga bisa ikut naik, atau lebih gampangnya gajinya bisa tambah besar, kan gitu ya. Nah, itu ada kaitannya soal peningkatan skill. Itu yang utama. Kemudian yang lain mungkin yang relevan dengan isu kita sebagai anak muda, aspirasi kita sebagai anak muda adalah soal kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kita semua yang lahir setelah era demokrasi, setelah era 98, disebut sebagai native democracy atau generasi asli demokrasi. Artinya, sejak lahir teman-teman, kita sudah menghirup udara demokrasi, udara yang bebas. Paling tidak secara teori sebutlah seperti itu. Adapun faktanya tentu debatable gitu ya. Kita bisa memperdebatkan, bisa memperdiskusikan apakah betul-betul alam kita saat ini alam demokrasi atau hanya bungkusnya saja yang demokrasi. Itu saya kira diskusi yang berbeda. Tapi paling tidak cover dari alam di mana kita hidup hari ini adalah demokrasi. Karena itu sebagai masyarakat asli demokrasi, kita sebagai anak muda harus selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, berpendapat dan sebagainya. Karena inilah diantara modal-modal kita sebagai anak muda. Sebagaimana poin pertama yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa demokrasi yang notabene-nya adalah game tentang angka, salah satunya dipengaruhi lewat media sosial. Apa yang ramai diperbincangkan di media sosial, maka itulah yang kemungkinan akan ditangkap sebagai bahan atau alat perjuangan oleh calon-calon pemimpin kita. Itu saja, semoga bermanfaat. Ayo suarakan aspirasi kita sendiri, perjuangkan aspirasi kita sendiri. Thank you for watching.